Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Tuhan Yesus, engkau dan saya dahsyat, luar biasa, yes. Nah, puji Tuhan kita bisa berkumpul pada hari ini walaupun melalui online. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas seluruh berkat-Mu kalau kami masih Kau beri kesempatan Tuhan untuk datang, untuk beribadah di dalam nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami menyerahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sepertinya supaya lebih semangat, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau pujikan satu lagu. Judulnya King Kong badannya besar. Yuk berdiri yuk. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan satu lagu lagi sembari mempersiapkan hati kita. Mari kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan dan tiba saatnya bagi kita semuanya untuk mendengarkan
firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, hati kami penuh ucapan syukur Bapa. Dalam kesempatan ini kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membimbing dan menuntun kami Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, suka terima kasih kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Nah, selamat pagi adik-adik, dan kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa bukan? Kakak percaya di rumah adik-adik tetap menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan tiba saatnya mari kita belajar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang Naaman disembuhkan dari penyakitnya. Penyakit apa? Lalu siapa Naaman itu? Haleluya. Mari kita buka dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-14. Nah, di sana dikatakan bahwa Naaman adalah seorang panglima tentara Raja Aram. Dia adalah seorang pahlawan atau seorang tentara yang terpandang, disegani, bahkan dihormati, disayang ya. Dan melalui dia sehingga setiap peperangan Tuhan memakai dia untuk menang dari peperangan itu ya. Namun dia kena penyakit kusta ya. Sayang kan, dia seorang pahlawan tentara yang luar biasa ya, gagah perkasa, namun dia kena penyakit kusta. Sedih bukan? Sedih. Tapi bagaimana Tuhan menyembuhkan dari penyakitnya? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di situ ketika ada gerombolan membawa tawanan seorang gadis, ya, seorang gadis dibawa. Kemudian dijadikan seorang pembantu oleh istri daripada Naaman. Dan ketika anak gadis itu menyampaikan kepada istri daripada Naaman, disuruh datang ke Nabi di Samaria. Pasti tuanku akan sembuh. Yang siapa yang dikatakan tuanku adalah Naaman. Ya, nah. Gadis ini cerita panjang lebar bagaimana menceritakan bahwa di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, yang dipakai oleh Allah yang luar biasa. Nah, setelah diinformasikan kepada istri daripada Naaman, maka istri Naaman menyampaikan kepada Naaman. Dia menceritakan panjang lebar, akhirnya Naaman bisa menerima, dan Naaman ini cerita kepada sang raja. Sang raja, saya mau datang ke Samaria untuk menyembuhkan penyakit saya. Dan raja itu menyetujui dengan membawa bekal-bekal ya sebagai rasa terima kasih kepada nabi di Samaria. Ya, siapa nabi di Samaria itu? Ya, nanti katakan melihat di sana. Setelah Naaman membawa bekal bersama pegawainya, dia datang ke Samaria, ke Israel. Ya, dia datang menyampaikan, membawa surat ya yang dibawa oleh Naaman ditujukan kepada Raja Israel. Ketika sampai di Raja Israel, ditunjukkan surat itu, maka sedihlah hati daripada Raja Israel. Dia mengoyakkan. Dia mengatakan, Allahkah aku suruh menyembuhkan? Di dalam kesedihan itu didengarlah oleh Nabi Elisa. Ya, ada apa ribut-ribut? Ya, kata Nabi Elisa, jangan sedih, suruh datang kepadaku. Akhirnya Naaman bersama pegawainya datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa, ya. Nama datang berada di depan halaman, maka Nabi Elisa ini menyuruh pegawainya, suruhannya
suruh mengatakan ya kepada Naaman, disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Apa reaksi daripada Naaman? Dia berontak, dia protes. Ya, bukankah di Damsyik ada sungai Abana dan sungai Parpar yang sangat bersih? Mengapa aku disuruh mandi di sungai Yordan yang kotor menurut Naaman? Dia protes. Ya. Di dalam protesnya, ya, pegawai-pegawai dari Naaman mendatangi dia. Bapak, bukankah ketika Nabi itu mengatakan yang paling berat Bapak akan melakukannya? Ini hanya disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Kenapa Bapak enggak lakukan? Akhirnya Naaman mandi di sungai Yordan. Dan dia yakin apa yang dia lakukan. Ya. Dengan berat hati, tapi dia tetap melakukan. Dia mandi 7 kali. Begitu dia dari mandi itu, maka sembuhlah penyakit kustanya itu. Ya, luar biasa bukan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, intinya di sini adalah yang pertama, kita harus nurut. Ya, kita harus nurut. Ya. Yang kedua, jangan banyak membantah. Ya. Seringkali ini kita lakukan ketika orang tua kita menyuruh, ayo adik, ayo mandi, ayo adik, ayo cuci tangan, ayo adik, ayo makan. Seringkali kita membantah, betul tidak? Ayo di sini siapa yang suka membantah seperti itu? Ya enggak mau, saya masih ini, banyak sekali alasan. Ya, tetapi itu tidak kita inginkan. Ya, yang ketiga yaitu mau melakukan. Ketika kita nurut tanpa banyak alasan, yang ketiga kita lakukan. Ya, ketika kita melakukan itu, maka hasilnya adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ketika kita disuruh makan, hasilnya apa? Kenyang. Ketika kita disuruh cuci tangan dengan sabun, hasilnya apa? Bersih. Ya. Nah, ketika kita disuruh belajar, hasilnya apa? Pinter. Ya. Nah, demikian juga kita harus nurut. Pada siapa? Yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua kepada orang tua. Yang ketiga kepada kakak-kakak, ketika memberikan tugas apapun ya kita lakukan dengan baik, maka kita akan menikmati hasilnya ya. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar dengan dengaran akan firman Tuhan, kita nurut, jangan banyak membantah, kita mau melakukan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah buat kita semuanya. Nah, adik-adik sudah paham kan? Ya, yang pertama apa? Kita nurut. Yang ketiga, jangan banyak membantah. Yang ketiga adalah kita mau melakukan. Ya, hasilnya apa? Tuhan memberikan yang terbaik. Seperti apa yang dialami oleh Naaman. Ya, Naaman ketika dia mau melakukan, maka penyakit kustanya sembuh. Ya, puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kita akan berdoa lebih dahulu ya untuk menyerahkan semuanya nih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu dan kita boleh merenungkan bersama-sama. Ajarkan kami untuk kami senantiasa nurut Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami membantah Tuhan. Namun kami percaya saat ini telah mengingatkan kami agar kami nurut Tuhan, agar kami bisa melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu telah menantikan, berkat-Mu telah Engkau sediakan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria.